session kita malam hari ini ya. Ini memberikan kita seperti mercusuar di ujung perjalanan ya. Jadi ada mercusuar di ujung perjalanan. Wow. Oke, saudara kalau yang pegang Alkitab baca Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Harapan itu tidak akan mengecewakan pasti. Ini sangat penting, saudara. Ini schedule masih pada permunculan. Oke, kita ya. Oke. Ada 5 ayat. Kita mulai dengan bagian pertama ini. Ini menarik. Mulai dengan iman, saudara, dan berakhir dengan kemuliaan. Di tengah-tengahnya ada pengharapan. Memang seluruhnya sebenarnya tercakup dalam bagian pertama ini, ya. Sebab itu kita itu saya dan saudara, ya, yang dibenarkan. Mari kita baca ya, bahwa kita yang dibenarkan karena iman, jadi tidak dibenarkan oleh dengan alasan apapun ya, apalagi dengan kesalehan gitu ya. Jadi kita dibenarkan karena iman. Iman itu ya mempercayakan diri. Kok bisa tiba-tiba mempercayakan diri? Kata Rasul Yohanes menuliskannya bahwa apa? Dikaruniakan Bapa kepadanya. Jadi, saudara, kita ini punya iman yang atasnya kita dibenarkan. Iman yang ini itu adalah iman yang dikaruniakan Bapa. Makanya kalau saudara baca Roma 1 ayat yang ke-16 ya, dan yang ke-17 itu berkata bahwa Injil yang adalah kebenaran Allah itu, yang adalah kekuatan Allah itu bertolak dari iman. Bertolak dari iman. Itu oke, kita coba baca itu ya. Jadi di sini ada sesuatu yang menjadi apa? Maksudnya dengan mengetahui ini tuh saudara akan bilang, wah, betapa kami harus bersyukur. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ya. Oke. Nih ya, teman-teman. Sebab aku mempunyai, siapa yang bisa baca? Ya, saya bisa baca. Ya, Pak Tadus, silakan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Menarik ya. Ada saudara yang mau coba jelasin nih ayat? Atau ada yang membingungkan di ayat ini enggak? Ada enggak? Ada enggak? Atau ini oke, atau saya bilang gini. Ini kira-kira bisa dijelaskan enggak ini? Atau dari sini aja nih? Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Teman-teman kalau perhatiin ini kan seolah-olah begini ya. Let me write down here.
seolah-olah gini ya. Di sini tuh ada kebenaran, ya, ada kebenaran Allah gitu ya. Dan itu disebut Injil, gitu kan? Okay. Let me find. Okay, this one. Oh yeah, okay, sorry, format, and then. Terus di sini tuh ada iman. Terus di sini ada iman. Kan gitu kan nih. Dibilang kebenaran Allah ini yaitu Injil itu bertolak dari iman. Bertolak dari iman. Terus memimpin kepada iman. Ada nggak yang mau bisa jelasin dengan cara lain? Kebenaran Allah itu yang bertolak dari iman, benar ya? Terus, tapi memimpin kepada iman. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan iman itu dan iman yang ini? Dan ini tuh dan ini tuh kebenaran Allah nih di tengah-tengahnya. Ya, saya mungkin bisa mencoba. Iya, gimana Pak Tadus? Ya, kita tahu bahwa kita tidak mungkin punya iman tanpa Allah membawa kita untuk mengaruniakan kita kepada iman. Jadi iman yang pertama ini adalah dikaruniakan Allah kepada kita di dalam kebenaran Allah yaitu Injil. Nah, ketika gimana kan belum muncul ini Pak. Ini katanya kebenaran ini tuh bertolak dari sini. Iya. Karena kita di awalnya udah benar. Kita ditarik oleh Bapa kepada Kristus dan jadi ini itu dikaruniakan tadi ya. Dikaruniakan. Bentar. Dan ketika kita pakai warna-warni nih Pak. Ya. Ini dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Terus kalau yang ini, oke, terus? Ya. Nah, di saat ketika kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati kepada kebenaran Allah di dalam Injil, dan kita yang iman yang sudah dikaruniakan kepada kita ini akan terus progresif bertumbuh di dalam kita, memimpin kita. Kebenaran ini yang akan memimpin terus kita di dalam iman sampai kepada akhirnya. Jadi iman yang ini yang pertama dikaruniakan Allah, dan itu ada di dalam kebenaran Allah yaitu Injil sendiri yang memimpin terus kita di dalam iman ini sampai kepada akhir. Kalau ini memimpin kita kepada iman yang iman yang terus progresif atau bertumbuh, sempurnakan ya. Oke, ya teman-teman bisa lihat kan, dikaruniakan Allah terus disempurnakan. Nah tapi ada yang menarik di sini kan, disempurnakan. Seolah-olah di sini nggak ada subjeknya nih. Ini ada subjeknya kan oleh Allah. Kalau gitu di sini subjeknya apa ya? Ya Allah juga kan disempurnakan oleh Allah. Juga disempurnakan oleh Allah. Oke, coba baca Ibrani 12 ayat 2. Disempurnakan oleh Yesus. Bisa dibaca? Pak. Oke. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Menarik ya, teman-teman. Jadi Yesus memimpin. Iman. Kepada kesempurnaan. Kelihatan nggak sesuatu di sini? Ya, kelihatan ya? Iya, yang dikatakan bahwa Bapa yang menarikkan. Jadi memang Allah ya yang mengaruniakan yang pertama, kemudian setelah masuk di dalam menjadi percaya, ya Yesus yang membawa iman mereka itu. Ya, nah Yesus di sini itu kalau saudara perhatikan di sini itu dialah kan sebenarnya sang kebenaran itu kan. Amen. Jadi waktu kita bicara mengenai, teman-teman bisa perhatiin ini kan. Ini kan dikaruniakan Allah dan itu iman, dan iman ini dikaruniakan Allah. Iman ini pisteo, mempercayakan diri kepada sang kebenaran, ya kan ya? Kepada sang kebenaran, dan sang kebenaran ini itu adalah Yesus kan? Ya, betul ya. Jadi iman ini waktu diberikan oleh Allah, nah di sini ada bisa pakai kata-kata apa dikaruniakan oleh Allah itu ya dimeterai ya dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus. Ya. Udah nih Allah. Tapi kemudian iman inilah yang menjadi modal. Nah, iman inilah yang membuat orang dibenarkan. Iman ini yang membuat orang dibenarkan. Nah, ini sayang nih ya kalau saya tutup jadi hilang, tapi nggak tahu ya hilang nggak? Hilang kayaknya. Ya, jadi tapi nanti kita ingat aja ya. Nah, iman inilah yang membuat orang dibenarkan. Dan kemudian ini iman ini yang kemudian, tapi iman kemana? Kan harus ada iman ke siapa? Nah, iman kepada sang kebenaran, yaitu Yesus. Itu makanya dikatakan di sini bahwa si kebenaran Allah ini, Injil ini, ya, itu bertolak dari iman, ya, yaitu iman yang dikaruniakan oleh Allah, yang adalah bagaimana seseorang mempercayakan diri kepada sang kebenaran, atau sang kebenaran itu adalah Yesus. Dia belum tahu apa-apa, ya, belum mengerti apa-apa. Kok bisa? Ya, karena kan manusia tidak ada yang berakal budi, artinya tidak ada yang, semua menyeleweng, tidak ada yang mencari Allah. Tapi ketika dikaruniakan kepada dia, ditarik oleh Bapa kepada, kan dikaruniakan oleh Allah untuk apa? Saudara kalau perhatiin ayat itu ya. Coba ada yang baca Yohanes 6 ayat 65. Saya Bapak. Oke. Yohanes 6 ayat berapa Bapak? 65. Gimana nih? Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun
dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, kita di ayatnya nih ya, nggak apa-apa kita lihat dulu di tempat lainnya. Clear all drawing. Nah ya, jadi Yohanes 6 ya, ayat 44 dan 65 ya. Ini teman-teman ya, di sini kan jelas datang kepadaku. Ya, jadi Yesus yang berkata datang kepadaku. Datang kepadaku. Jadi kepada Yesus. Ya. Datang kepadaku artinya datang kepada Yesus, ini datang kepadaku. Jadi orang datang kepada Yesus, Bapa yang bawa dia. Bapa yang tarik, Bapa yang mengaruniakan. Datang kepada Yesus. Siapa Yesus itu? Sang kebenaran. Ya. Sang kebenaran ya. Terus kita kembali ke yang tadi ya. Dia adalah sang kebenaran ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kebenaran Allah itu ya bertolak dari iman. Nah, iman yang dikaruniakan oleh Bapa. Ya. Iman yang dikaruniakan oleh Bapa. Kalau saudara perhatikan, itu artinya dengan iman ini, itu orang mempercayakan diri kepada seseorang. Nah, dia mempercayakan diri, nah dikatakan di sini bertolak dari iman. Jadi, iman ini yang menjadi dasar, ya, orang dibenarkan, gitu. Dan ini yang membawa orang mempercayakan diri kepada seseorang, yaitu sang kebenaran. Disinilah cara dia itu sebenarnya pindah ke dalam kerajaan Kristus. Nah, ya teman-teman bisa tangkap ya. Jadi orang pindah ke dalam kerajaan Kristus itu memang dengan iman yang dikaruniakan kepadanya. Ini yang penting ya. Ini yang penting teman-teman tangkap bahwa inilah yang disebut orang lahir dari air, ya. Lahir dari air dan roh. Orang mengalami perjumpaan pribadi. Jadi dikaruniakan kepada dia. Setelah dia mengalami perjumpaan pribadi, dia tidak ada yang sedahsyat itu di dalam pengalaman kerohaniannya, gitu. Sehingga akhirnya dia mempercayakan diri kepada pengalaman tersebut, gitu. Nah, pasti dia ketemu dengan sang kebenaran di dalam pengalaman itu. Pastinya ada seseorang, ya, yang sekalipun aku di dalam kesepian, kesendirian, itu menemani aku. Dia datang. Orang lain tidak memperhatikan aku, tapi dia datang memperhatikan aku. Nah, saudara, kita diagramnya kan sudah ini ya, sudah hampir selesai. Tapi session-session ke depan ini kita akan masuk ke bagian-bagian terdalam dalam setiap titik itu. Saudara mungkin dengan lancar menjelaskan gitu ya, bahwa oh, orang mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, gitu kan, dan kemudian dengan percaya tersebut dia kemudian dia dibenarkan karena percaya itulah iman itu, sehingga dia menjadi ciptaan baru, gitu. Nah, tetapi saudara itu adalah seperti anak tangga, gitu ya. Tetapi di balik anak tangga ini itu ada tulang yang benar-benar menopangnya. Nah, saya ingin masuk ke situ supaya saudara bukan hanya mengerti dan memahami, tapi merasakannya.
gitu. Saudara merasa bahwa saudara itu benar-benar sudah ada dalam kerajaan anak, yaitu Kristus yang sekali-kali tidak akan meninggalkanmu dan sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Nah, itu yang disebut perjumpaan pribadi dengan Dia. Jadi karena apa? Karena kita merasakan bahwa ada seorang pribadi gitu. Ada seorang pribadi yang bukan orang tuaku, bukan orang terdekat dalam diriku, bukan orang yang kuanggap, bukan orang yang segala apapun kita sebut atributnya, tapi dia adalah orang yang mengangkat aku. Dia orang yang memberiku, ya. Ini kata-kata yang sangat sering. Dia adalah orang yang memberi aku pengalaman kasih Bapa gitu. Nah itu, ya. Jadi di balik diagram itu ada ruah, ya. Ada spirit gitu. Di balik diagram itu. Ya. Dan spirit itu adalah spirit kebenaran gitu. Di balik diagram itu. Itu yang selalu menggoncang kita ketika kita sedang bimbang dan gelisah dan bingung. Itu pernah saudara bingung? Itu. Pernah? Ya. Tiba-tiba ada orang yang bilang, kamu kenapa? Gitu. Nah, ini adalah the spirit behind. Ini adalah ruah ya di balik itu yang kemudian menggoncang kita ketika kita sedang bingung, bimbang, yang mengatakan bahwa, hey, kamu tidak sendiri. Kamu tidak lemah. Kamu bukan orang-orang yang terintimidasi. Kamu tidak kalah. Kamu tidak sendiri. Hidupmu berharga di dalam Dia gitu. Itu yang menggoncang saudara ketika saudara sedang dalam keadaan putus harapan, sedang ada di dalam gelanggang kekalahan gitu. Nah, kebenaran ini bertolak dari iman. Ini perlu dijelaskan gitu. Karena kebenaran inilah yang Roh Kudus pakai untuk katakan dialah roh kebenaran. Tapi tahukah saudara bahwa roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam kebenaran ini itu adalah bertolak dari iman. Nah, iman ini adalah iman perjumpaan pribadi. Perjumpaan eksklusif saudara dengan si Dia itu. Tuhan Sang Penebus hidupmu. Itu adalah momen yang unforgettable moment di dalam hidup saya dan saudara. Saudara harus punya. Kalau saya tanya, kapan kau ketemu Tuhan? Kapan ketemu Yesus? Kapan engkau berjumpa dengan Dia? For the first time. Untuk pertama kalinya. Kapan? Kalau saudara pernah, pasti saudara ingat. Saya balik. Kalau saudara nggak ingat, saya curiga tidak pernah. Atau belum. Saya ulang ya. Saudara dan saya harus ingat. When was the first time? Kapan pertama jumpa Yesus? Kapan? Itu saudara. Tanya diri sendiri nih. Kapan aku jumpa Yesus? Karena ayat itu berkata, kebenaran ini bertolak dari situ. Kalau itu tidak ada, saudara, seperti bangunan tanpa pondasi. Perjalanan ini bagai dalam bara
mengukir permata. Jadi perjalanan ini tuh seperti berjalan di dalam bara. Bara itu, saudara, itu api yang sedang menyala. Dan bukan hanya menyala, sedang pada tingkat temperatur tertinggi. Itu bara. Sehingga kadang-kadang itu apinya dimatikan. Karena itu sudah sangat panas. Perjalanan ini itu di dalam bara, saudara. Ini itu adalah padang gurun. Kalau kita tidak pernah ingat, kalau kita tidak pernah gitu, mengalami atau punya pengalaman perjumpaan pertama itu, you going to fail. Saudara akan gagal di dalam perjalanan itu. Saya sudah berulang kali dibawa kembali kepada memori itu. And I couldn't forget that. Saya nggak pernah bisa lupa. Ku takkan lupa kasihnya. Gak bisa lupa itu. Dan kasih itu yang bilang, ya, bulu yang sumbu yang padam, ya, sumbu yang pudar tak akan dipadamkannya, bulu yang terkulai tak akan dipatahkannya. Pertumbuhan saya dan saudara itu adalah perjalanan panjang dan disebut perjalanan di tengah bara. Ini padang gurun. Gitu. Jadi saudara bisa bayangkan, ya, kebenaran ini itu bertolak dari situ, bertolak dari iman. Bertolak dari perjumpaan pertamamu dengan Sang Juru Selamatmu. Siapa yang mentukangi saudara sehingga saudara selamat? Kira-kira begitu, saudara, ya. Siapa yang urus sehingga engkau bisa selamat? Keluar dari kegelapan. Siapa? Ya. Saat ku terima Yesus, ada saat itu, ada momen itu yang saudara harus ingat. Karena momen itu merupakan fondasi. Gitu. Siapa di antara saudara di sini yang bisa berkata, momen itu aku tidak bisa bandingkan dengan momen apapun dalam hidup saya? Boleh angkat tangannya? Siapa yang bisa berkata, momen perjumpaan dengan Yesus, I will never forget. And I will never have the same one. Aku nggak akan pernah punya yang sama dengan itu. Bisa saudara katakan begitu? Terujikah? Terujikah oleh zaman? Terujikah oleh perjalanan kehidupan? Coba, dari semua kita yang hadir nih, ya, siapa di antara kita yang bisa berkata, perjumpaanku dengan Yesus pertama kali itu yang mengubah haluan hidupku itu, ku tidak akan pernah lupa. Dan tidak akan ada momen yang sama dengan itu. Tapi kalau belum punya, saudara, nggak usah, nggak apa-apa. Justru saya ingin memberikan kita satu feedback gitu, satu introspeksi gitu. Bawa pulang, renungkan malam hari ini. Saya punya nggak ya cerita perjumpaan? Saya ulangnya, kata-katanya lebih sederhana, lebih ringan. Aku punya nggak ya cerita perjumpaan dengan Sang Juru Selamatku? Saya mau cerita, Pak Enes. Saya tunggu cerita itu. Ya, teman-teman, waktu saya belum di Jakarta, ya, saya itu aktif dulu di pemuda di Sulawesi, di Makassar, ya. Sangat aktif. Hampir setiap hari itu saya ikut kegiatan rohani.
Tapi menariknya itu saya merenungkan waktu tiba di Jakarta, bahwa heran ya, sukacitanya itu mengalir terus. Nah, sukacita terus, jalan, pergi ibadah ya, pelayanan. Nah, aku ikut pemuda sebelum diumumkan di pemuda. Nah, kita sering retreat itu pergi ke satu tempat bikin ibadah. Nah, waktu lawatan Tuhan turun itu, anak muda dilawat Tuhan, ada yang nangis, ada yang minta ampun sama Tuhan. Pokoknya lawatan gitu ya. Saya sendiri, saya lihat diri saya, waktu tutup mata saya lihat dalam roh itu diri saya di mimbar, dan saya bilang, saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Udah. Jadi itu yang membuat saya tidak bisa kemana-mana lagi, maksudnya ke arah yang lain, khusus buat memang pelayanan. Makanya saya bernasar bahwa saya mau serahkan hidup kepada Tuhan. Itu sebabnya saya masuk di jalur STT, Sekolah Teologi. Jadi waktu lawatan Tuhan turun itu, aku lihat diri saya berdiri di mimbar, dan saya bilang, saya serahkan hidup saya buat Tuhan. Ya itu saja. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan. Terus? Tapi teman-teman, dalam perjalanan iman itu, perjalanan pemuda itu, mungkin saya sudah saksikan beberapa teman ya. Ini buah-buah mungkin ya dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya belum injak Jakarta, saya ingin injak Jakarta. Mau injak yang 3 kota tuh ya. Mau injak Jakarta, Surabaya, Manado. Ternyata Manadonya dapat istri Manado ya. Jakartanya ternyata memang dipanggil ke Jakarta. Surabaya, pernah injak Surabaya. Bonusnya kata Asnat, itu amin atau ya, bonusnya tuh ke Singapura gitu kan, diajak gitu kan, Singapura gitu kan. Itu plus-plusnya gitu, artinya ya perjalanan itu Tuhan kasih sesuatu gitu kan. Jadi apa yang menjadi kerinduan kita, terus dapat istri yang tadinya ya Tuhan tahu persis isi hati kita. Jadi dimulai dari kesungguh-sungguhan di dalam Tuhan. Ya. Jadi tidak hanya dibilang ikut ibadah, tetapi tidak punya komitmen dengan Tuhan. Ya, ikut ibadah, ikut persekutuan, tapi nggak punya komitmen, itu nggak bisa membawa dalam satu hubungan yang lebih karib dengan Tuhan. Tapi benar-benar waktu saya ikut pemuda itu, wah, teman-teman mau tahu, saya ini orangnya kurang pede dulu. Kurang pede. Kalau lagi persekutuan, saya cari tempat paling belakang. Mulai dari itu. Nah, masuk di kota, ikut KKR, Kebaktian Rohani. Wah, itu mulai dari situ tuh. Teman-teman, kalau di gereja, di persekutuan, kalau nyanyi saya yang paling keras mungkin suaranya. Saya nggak peduli yang lain. Ya, nangis-nangis, air mata, air hidung keluar. Jadi saya nggak peduli, itu di situ ternyata Tuhan ubah saya. Iya benar. Teman-teman yang masih malu-malu, Tuhan pasti bisa ubah teman-teman. Ya, yang mau disuruh berdoa buktinya tadi teman-teman. Ini lagi ya teman-teman ya, saya lagi berkumpul dengan teman-teman yang lain yang ada di satu tempat. Saya bilang ayo berdoa lu. Saling sorong doa. Kamu lah. Saya langsung bilang begini kepada mereka teman-teman. Ya, saya bilang begini. Kalau sudah tidak mau berdoa, berhenti bernafas. Nafas itu untuk berdoa. Ini ya teman-teman, iya berdoa sorong-sorong. Ya saya bilang sudah, kalau kalian tidak mau, padahal saya memang mau berdoa, saya ngajak mereka ayo berdoa dulu, kita berdoa. Kamu lah sorong-sorong. Saya langsung tegur mereka, kalau tidak mau berdoa berhenti bernafas. Ya, doa itu untuk nafas, doa itu nafas. Benar nggak teman-teman? Ya dari situ kita
harus memiliki satu hubungan. Karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, ketertiban, dan kasih. Ya, jadi kalau tidak punya komitmen, hanya ikut-ikut saja, kita tidak akan punya satu namanya hubungan yang lebih dekat, masuk di dalam persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Itu mungkin saja dari saya, Pak Ens. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, perjumpaan pertama itu penting. Jadi kalau teman-teman dulu ya dengar ada perjumpaan pertama, ingat Roma 1 ayat 17. Kebenaran itu bertolak dari situ. Kebenaran yang ini nih, yang sepanjang berapa puluh kali pertemuan kita sedang selalu bilang Kristus mengutus roh Allah ini di dalam namanya yang disebut roh kebenaran yang akan memimpin saudara dan saya ke dalam kebenaran. Tapi kebenaran ini bertolak dari situ. Jadi kalau saya dan saudara itu tidak punya ya pengalaman pertama itu, ini tuh padang gurun. Ya. You can easily ya, saudara bisa sangat mudah ketemu dengan keputusasaan. Gitu. Ya. Mau pesta kecil, mau pesta besar sama aja. Sama aja, ya. Tidak usah bilang, wah, ini karena kita masih pesta kecil gitu ya, kegiatan masih kecil-kecil, jadi kita memang sepertinya, wah jangankan bara Pak, ini itu api membara. Enggak. Pesta besar juga sama. Sama. Ya. Itu hanya ukuran saja. Ya. Tapi keadaan batinnya itu sama. Ya. Jadi ini menjadi penting karena kekuatannya itu berasal dari sana, ya. Jadi kebenaran ini bertolak dari situ. Nah, kita kembali ya, iya ingat ya, itu penjelasan yang saya ya tidak rancang, tapi itu memang benar penting, saudara. Ya, nah, jadi dikatakan kita yang dibenarkan karena iman, di mana iman ini kebenaran itu bertolak, ya. Itu yang menyebabkan iman yang ini yang menyebabkan kita hidup dalam perdamaian dengan Allah. Dalam perdamaian dengan Allah. Dan iman ini yang dikaruniakan itu. Jadi Allah karuniakan kita iman. Allah karuniakan kita iman, yaitu percaya. Supaya kita datang kepada yang kita percayai, yaitu Yesus. Ya, jadi kita ini dibenarkan dengan iman sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, selesaikan saudara ya. Ini dasarnya. Nah, saudara, kalau saudara bisa lihat ya, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, ya, oleh iman kepada kasih karunia ini. Saudara perhatikan ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kasih karunia ya, ini yang membawa orang untuk memiliki apa saudara? Eksausia, memiliki apa? Hak istimewa. Tapi caranya oleh iman, oleh perjumpaan pertama ini, sehingga kita dibawa masuk ke dalam kesempatan ini, ke dalam hak istimewa ini. Itu kasih karunia atau anugerah ini yang oleh Yesus. Nah, di dalam anugerah kasih karunia, di dalam kesempatan ini, saudara bisa lihat, kita berdiri. Saudara berdiri ke samping, ke atas, atau dari bawah? Hah? Ada Pak yang sekarang foto-foto itu berdiri kakinya di atas gitu. Ya. Ya, ini saudara bisa lihat ya. Jadi ini penting sekali. Ini saya sering lihat, oh orang ini gagal dalam perjalanan kerohaniannya karena itu. Ya ini. Jadi di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Can you imagine that? Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan.
Ini saudara lihat ya, asalnya dikaruniai oleh Bapa iman ini, dan kemudian menerima kemuliaan pada akhirnya. Nah, saudara kalau perhatikan di sini, di dalam kasih karunia itu, ini kita berdiri. Inilah yang menuntun, kasih karunia inilah yang menuntun saudara dan saya kepada kebenaran itu. Ya. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah kita bermegah dalam pengharapan. Kata-kata ini tuh dijelaskan di bagian kedua. Ya. Yang dimaksudkan bermegah dalam pengharapan itu adalah bermegah dalam kesengsaraan. Ya. Jadi yang dimaksudkan bermegah dalam pengharapan ini, karena pengharapan ini akan menerima kemuliaan. Ya. Jadi yang dimaksudkannya kok bisa ya? Oh, rupanya bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara kalau perhatiin ya, bermegah dalam pengharapan, itu sebenarnya bermegah dalam pengharapan. Di tengah-tengahnya itu saudara ya, maksudnya itu di dalam kesengsaraan. Ya, kesengsaraan ini mungkin saudara katakan kepada saya, ini kita harus masuk dalam bagian-bagian itu ya. Kesengsaraan seperti apa? Apakah secara jasmania? Enggak, secara jasmania itu udah pasti enggak, karena itu nanti akan tertinggal di sini kan. Dikubur, selesai. Jadi pasti bukan pengharapan dan pasti bukan sesuatu yang akan menerima kemuliaan. Tapi kesengsaraan yang dimaksud adalah ketika saya dan saudara yang di dalam tubuh ini, di dalam anggota-anggota tubuh ini, itu bekerja hukum. Bekerja satu hukum. Maksudnya kok hukum? Iya, karena otomatis dia bekerja. Di dalam anggota bekerja satu hukum. Yang apa saudara? Yang sebenarnya menarik saudara untuk tidak menyenangkan Allah. Untuk tidak. Jadi kita dikatakan ya, kita bermegah dalam kesengsaraan. Ya. Karena di dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara kalau terus-menerus berkata tidak dengan setiap godaan dari keinginan-keinginan daging atau keinginan anggota tubuh, ya, maka saudara akan semakin tekun. Nah, ya, semakin tekun. Akan semakin tekun. Artinya akan semakin memiliki niat yang kuat. Gitu. Ya, semakin tekun, semakin memiliki niat yang kuat gitu untuk melawannya. Ya, dan kalau ketekunan itu tahan uji, baru menimbulkan pengharapan. Nah, ini yang disebut pengharapan itu tidak mengecewakan, ya. Karena kasih Allah. Nah, saudara bisa lihat di sini ya. Pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Ini kan yang janji Bapa itu. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dialah yang menjadi jaminan. Dialah yang menjadi jaminan, ya. Nah, malam hari ini ya, dari Roma 5 ayat 1 sampai 5 itu saudara ya. Dan dari Roma 1 ayat 17 tadi ya. Jadi dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu, ingat ya, PR pertama malam hari ini, ingat ya. Kapan aku berjumpa secara pribadi dengan juru selamatku, dengan penebusku. Coba tulis ya, catat, kemudian mungkin punya diary. Ingat gitu. Ingat kapan itu. Kalau nggak ingat, doa, tanya. Yesus maksudnya. Kapan kita
berjumpa pertama kali? Nah, itu ya. Saudara tanyakan kepada dia, kapan kita berjumpa pertama kali? Perjumpaan itu ya menjadi landasan. Ya, dikatakan kebenaran ini bertolak dari situ. Ya, bertolak dari situ, saudara. Ya. Nah, melalui kebenaran ini, ya, di mana saudara dan saya akan dimerdekakan dan diubahkan. Ya, kan selalu ada dua ya. Kebenaran itu selalu menuju kepada dua arah. Ya, saudara dibawa di dalam kemerdekaan sesungguhnya dan saudara dibawa ke dalam pembaharuan tanpa batas sampai dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Gitu. Ya, itu singkatnya tuh. Singkatnya itu, saudara. Ya. Iman yang menjadi titik tolak dari kebenaran. Saudara bisa bayangkan ya. Iman yang dikaruniakan kepadamu, yang di dalam hidup saya adalah satu perjumpaan pribadi dengan juru selamatku, adalah titik tolak dari sang kebenaran itu membawa dan menuntunku untuk memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya dan pembaharuan tanpa batas. Nah, makanya kita katakan, makanya tadi Ibrani 12 ayat 2 berkata bahwa dan Yesus, katanya, dan Yesus, dialah yang memimpin iman kita itu. Memimpin iman kita karena dialah sang kebenaran itu kan. Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sampai, saudara, ingat, sampai apa? Sampai kapan? Karena tadi kan pembaharuan tanpa batas. Sampai kita mendapat bagian atau mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Ini setara dengan kita turut bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Ya, yang di dalam Kolose berapa? 3 ayat 4 ya, kalau nggak salah. Ya. Di dalam Kolose 3 ayat 3 itu dikatakan begini. Dan kita ini tersembunyi di dalam Kristus bagi Allah. Weh, saudara, kalau rangkum kata-kata itu tuh luar biasa ya. Jadi saudara dan saya bertolak dari perjumpaan dengan Yesus, pertama kali. Dan Yesus yang memimpin membawa saudara sang kebenaran itu melalui Roh-Nya yang kudus untuk mengalami pertama kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, kemerdekaan yang sesungguhnya. Engkau tidak takut dengan roh-roh apapun di dunia ini. Ya, bahkan mungkin diceritain, kamu dulu begini ya. Oh, dia bilang, sorry, saya sudah ada di dalam satu kerajaan di mana rajanya itu adalah raja di atas segala raja. Jadi, saya tidak punya lagi ya ketakutan terhadap roh-roh yang lain. Saudara memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang satu, yang kedua, saudara sungguh-sungguh merdeka dalam hal apa, saudara? Ya, saudara berhenti, ya, saudara berhenti dari apa? Dari pemahaman bahwa engkau berharga karena sesuatu atau karena siapa-siapa di dunia ini. Engkau merdeka sesungguhnya karena apa? Engkau berhenti dari pencarian dalam hidupmu untuk menjadi berarti hanya karena sesuatu atau menjadi berarti karena siapa-siapa gitu. Karena seseorang gitu. Itu artinya kamu merdeka. Artinya apa? Pencarianmu itu sudah berakhir. Ya, pencarianmu itu sudah berakhir. Engkau tidak perlu atribut apa-apa atau siapa-siapa di dunia untuk jadi berharga. Itu yang dibilang tadi. Tetapi kita bermegah di dalam pengharapan. Ya. Jadi saudara, kebenaran ini membawa saudara kepada apa? Kepada kemerdekaan yang sesungguhnya.
Kayaknya kalau saya nggak pakai baju ini, pakai sepatu ini, atau pakai apapun yang lain, saudara ya, saudara merasa tidak percaya diri. Saudara tidak merdeka. Nah, kebenaran itu membawa saudara kepada kemerdekaan sesungguhnya. Kok bisa, Pak? Karena kebenaran itu, ya, kebenaran itu akan mengatakan kepada saudara sesuatu yang memisahkan saudara dari cara pandang dunia. Ya, hidupku berharga bagi Allah. Jadi hidup saudara berharga, tapi berharganya bagi Allah. Tidak untuk saudara persembahkan kepada siapa-siapa. Ya. Nah, yang kedua adalah kebenaran itu membawa saudara di dalam pembaharuan, ya, tanpa batas. Sampai saudara, ya, sampai saudara dan saya, ya. Nah, saudara, ini adalah saudara tersembunyi di dalam Kristus. Ya. Dalam keadaan seperti ini, orang seluruh dunia, Ibrani 12 ayat 1 bilang apa coba? Ada yang baca nggak? Ibrani 12 ayat 1a, bagian 1a aja. Ini kan ayat 2-nya tadi ngomong apa? Memimpin kita kepada iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Hendaklah mata kita tertuju kepada Yesus. Nah, ayat 1-nya bilang apa? Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Oke, di situ aja, Pak. Apa saudara? Banyak saksi. Seperti awan yang mengelilingi kita. Saudara sangat ada di dalam kemungkinan besar untuk diintimidasi. Saya ganti kata-katanya ya, yang menurut Alkitab. Saudara ada di dalam satu keadaan yang bisa didakwa. Didakwa, saudara. Ya, didakwa. Iblis bilang begini, Onsi, kamu malas. Nggak usahlah pikir kamu berharga. Kamu malas. Dulu tahu nggak? Kamu kan emang malas. Dia dakwa kamu. Padahal kita sedang dalam kebenaran ini mengajarkan kita dalam supaya kita apa? Memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Supaya kita dipisahkan dari filsafat dunia, ya. Supaya kita dikhususkan bagi dia. Nah, saudara, ini yang Kolose 3 ayat 3 katakan, saudara tersembunyi di dalam Kristus. Ya. Saudara tersembunyi di dalam Kristus, ya. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di dalam proses itu saudara tersembunyi bersama dengan Kristus. Ya. Dan saudara tahu kan ayat 4-nya? Menarik gitu. Ya nih, ya. Jadi karena saudara sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, dikatakan di sini apa? Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Amin, saudara. Nih, ya. Jadi perjalanan kita, ya, perjalanan saudara dan saya, itu melalui kebenaran ini secara praktis dan nyata, saudara akan semakin apa? Lepas dari belenggu-belenggu. Merdeka sesungguhnya. Ya. Saya cerita tadi siang gitu ya, bahwa seberapa banyak pun anak tangga yang saudara lewati, atau setinggi apapun pencapaian saya dan saudara, itu bukan indikator, bukan menjadi tolak ukur. Karena semuanya ini, 2 Petrus 3 berkata,
akan hancur dan akan lenyap. Setiap anak tangga yang saudara lalui setiap hari itu, setiap titik tertinggi yang saudara capai, ya, setinggi apapun, sebanyak apapun anak tangga yang saudara lewati, yang paling penting adalah di setiap anak tangga itu, engkau menikmati perjumpaan dengan Allahmu yang hidup itu. Ya tadi Kolose 3 ayat 4 bilang apa? Dan kalau Kristus yang adalah hidup kita, siapa yang menjadi hidup saudara? Dan kalau Kristus yang adalah hidup kita, jadi di dalam keseharian, bangun pagi, mulai beraktivitas, menutup hari, gitu ya. Saudara harus bertanya, kan? Sudahkah aku lebih dekat, lebih merasakan kehadirannya hari ini di dalam hidup saya? Sudahkah dia lebih lagi menjadi apa? Menjadi orkestrator atau menjadi sang pengendali ya di dalam hidup saya sepanjang hari? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian apa? Mempunyai nilai di dalam keabadian. Saudara dapat A kalau kuliah, atau berhasil menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh atasan. Ada insentif, ada bonusnya, ya kan? Ada penghargaan, ada. Tapi saudara tahu, mungkin bertahan 2 bulan, mungkin bertahan setengah tahun, mungkin 1 tahun, mungkin 5 tahun. Tapi setelah itu saudara perhatikan ada di mana. Semua penghargaan itu, semua hal-hal yang kemudian menjadi hasil dari pencapaian itu, saudara bisa lihat ada di mana itu sekarang. Dia pasti hilang begitu aja. Sebesar apapun, setinggi apapun. Nah, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu, ya, kebenaran itu dipakai oleh Allah. Ya. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Nah, di sini pikiran kita udah nggak kemana-mana lagi. Oh, itu artinya kebenaran. Ya, di dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup saya dan saudara. Ya, oke. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Roh Kudus, ya, yang akan terus berjalan bersama dengan kita, ya. Dia adalah jaminan yang membawa saudara dan saya untuk masuk ke dalam kebenaran itu setiap hari. Caranya adalah merelakan diri, ya, menjadikan jiwa saudara menjadi bejana untuk dicurahkan rencana dan kehendaknya Allah. Secara praktis dalam hidup kita sehari-hari apa? Kalau mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka kita jangan mengikuti keinginan-keinginan daging. Nah, saudara bisa malam hari ini pertanyaan kedua ya. Tadi pertama apa? Kapan aku berjumpa dengan juru selamatku? Ingat itu. Yang kedua, saudara. Perbuatan-perbuatan daging apa yang harus mulai hari ini aku harus coret dari hidupku? Ya, setiap kita ya. Perbuatan-perbuatan daging apa, ya, atau perbuatan-perbuatan anggota tubuh mana itu yang mulai hari ini aku harus coret dari kehidupan.
tahukah saudara, ketika saudara menyoret, menghilangkannya satu persatu, maka semakin saudara masuk dan hidup dalam tuntunan atau pimpinan Roh Kudus. Itu langsung terasa. Otomatis. Terjadi secara otomatis. Karena apa? Roh Allah itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Ketika saudara mematikan daging saudara, maka yang satu hidup. Dia hidup. Ya. Nah, kita akan masuk di dalam bagian itu, ya. Mungkin di dalam sel group nanti teman-teman leader bisa memperhatikan dua pertanyaan itu. Menarik juga karena sekarang kemudian kita masuk ke dalam pendalaman itu, ya. Jadi pertanyaan pertama, boleh saudara dan saya harus memiliki diary. Saya nggak punya lagi diary, tapi saya ingat. Dulu saya tulis, tapi sekarang sudah tertulis di sini, ya, bahwa perjumpaan dengan dia itu mengubah segalanya. Dalam perjalanan belum tentu saudara kemudian nggak disakiti orang, nggak difitnah orang, nggak dijahati orang. Malah hal-hal itu yang ada di sepanjang perjalanan. Tapi saudara kalau ingat bahwa fondasi kehidupan saudara, kebenaran yang akan menuntun saudara ke dalam pembaharuan dan kemerdekaan sesungguhnya, itu bertolak dari cerita itu, dari iman, dari perjumpaan dengan dia itu. Kenapa dia harus jumpai saya? Saudara dikaruniai hak istimewa. Ya. Itu saudara akan bilang, aku ini manusia berharga. Ya. Jadi saudara tidak mencari pengakuan manusia, mau cari sampai kapan juga tidak dapat, saudara. Kalau ada yang bilang dapat, itu semu. Itu sementara. Itu akan lekang oleh waktu. Makanya ada pepatah, beda zaman, beda orang. Beda orang, beda zamannya. Ya. Jadi ada waktunya. Kalau saudara melabuhkan harapan di situ, maka dia semu. Ya. Nah, kebahagiaan kita ya ada di dalam Kristus. Sukacitamu ada di dalam Kristus. Supaya penuh sukacitanya harus dari Kristus. Ya. Harus punya sumber. Ya. Oke, saudara. Jadi pertanyaan yang kedua itu, ya. Bagian-bagian mana di dalam kehidupanku, ya, di mana keinginan-keinginan anggota tubuh, ya, keinginan-keinginan perbuatan yang mengikuti keinginan lagi, itu yang harus aku coret atau aku lepaskan dari kehidupan. Tulis. Sebenarnya ya saudara, ya, setelah tulis, Anda pikirkan satu orang untuk jadi saksi. Saudara mau benar-benar mencoret itu dari hidup saudara. Artinya orang itu harus tahu. Nah saudara, biasanya itu adalah kakak rohani, bapak rohani, atau dalam hal ini kita sebut sel group leader, gitu. Nah, itu biasanya, ya, seharusnya, karena dia harus orang yang tidak setara dengan saudara. Dia harus orang yang melewati perjalanan-perjalanan itu, sehingga dia dapat memberitahu saudara ketika saudara menjadi lemah, menguatkan saudara ketika harapan itu seolah-olah, waduh, ini gimana, saya sudah berkali-kali tapi aku jatuh lagi. Dia akan bisa mengatakan, aku sudah melewati dan kamu harus begini, kamu harus begini. Ada yang mau ditanya, saudara?
Jelas? Saya agendakan untuk membawakan sekitar 20 slide, tapi Tuhan suruh saya ngomong di sini. 2 poin itu. Nah, teman-teman grup leader, silakan boleh di follow up, juga ceritakan kepada mereka, ya, perjumpaan dengan Kristus itu, ya, perjumpaan dengan Tuhan itu, ya. Perjumpaan pertama, hanya pertama kali terjadi, dan itu menjadi dasar, ya, karena saudara diberi karunia, ya, oleh Bapa untuk datang kepada Yesus, ya. Terus yang kedua, itu adalah dasar di mana saudara beranjak untuk dibawa ke dalam pimpinan Roh Kudus, ya, untuk hidup seirama dengan Dia. Dan itu artinya saudara apa? Saudara hidup masuk lebih dalam lagi ke dalam kebenaran. Dan itu artinya untuk 2 hal, ya. Saudara dimerdekakan secara sungguh-sungguh, ya. Dan yang kedua adalah masuk dalam pembaharuan tanpa batas. Sampai saya dan saudara mendapat bagian di dalam kekudusan Allah. Dan itu yang dimaksud dengan hidup di dalam kemuliaan, ya, bersama dengan Kristus, atau dimuliakan bersama dengan Kristus. Oke, ada yang mau bertanya? TikTok. Mungkin yang Wahyu 2 ayat 4 nggak di ini, Pak. Wahyu 2 ayat 4. Oke. Ya, boleh. Boleh juga. Ada yang bisa baca Wahyu 2 ayat 4? Saya, Bapak. Silakan. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, saudara, kalau boleh ya, coba baca dari ayat 2 sampai 5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dan tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara lihat ya, ini menarik. Ini keadaannya saudara ini baik-baik loh. Ini keadaannya baik-baik. Tapi sebelum saya bahas itu, lihat ini ya, telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi dia telah meninggalkan kasihnya yang semula. Jadi ada jemaat, ya, ada jemaat yang meninggalkan kasihnya yang semula. Keadaannya tapi tidak begitu parah juga,
Enggak kemudian mereka melakukan hal yang tidak atau melanggar perintah Tuhan. Enggak, dia tidak loh. Jemaat ini tidak melakukan sesuatu yang kemudian mendukakan hati Tuhan. Enggak. Bahkan saudara tahu sebaliknya. Sebaliknya. Saudara kalau baca nih, mereka itu dibilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Apa itu? Ini nih. Jerih lelahmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Dalam pelayanan, wah luar biasa nih. Pekerjaanmu luar biasa. Mereka orang-orang yang sabar terhadap orang-orang jahat, mereka melayani dengan baik. Bahkan tahu nggak ini ceritanya? Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Artinya mereka tuh belajar loh. Belajar sampai mereka bisa sangat kritis terhadap orang yang menyebut dirinya rasul, padahal tidak. Mereka bisa peka. Hebat dong. Ya. Makanya hebat dong ini. Ya, mereka orang-orang yang bukan cuman kemudian tenggelam dalam rutinitas pekerjaan atau pelayanan, enggak. Ya. Ini kelihatan di sini pelayanan karena bilang engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi artinya mereka mengejar kebenaran. Ya. Mereka punya roh yang menyala-nyala untuk membawa orang gitu ya bertobat. Ya. Jadi mereka mempedulikan orang ya untuk datang kepada Tuhan. Ya. Bahkan mereka belajar dalam kebenaran sehingga mereka peka, mereka kritis nih, ya, menyebut dirinya rasul, tapi tidak demikian. Engkau telah mencobai, ini dalam bahasa aslinya itu engkau telah begitu kritis dapat ya membedakan, ya. Padahal tidak demikian. Jadi mereka orang-orang yang belajar, mereka orang yang melayani, mereka orang yang punya hati, mereka punya belas kasihan, tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Ya, ingin dan rindu membawa orang kepada kebaikan, kepada kebenaran. Nah, dan engkau tetap sabar dalam, saudara bisa lihat tingkat imannya, menderita oleh karena namaku, saudara. Menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Engkau tidak mengenal lelah. Jadi ada satu keadaan di mana everything is okay. Gitu. Mungkin itu saya dan saudara loh. Ya, kalau kita perhatiin profilnya tadi, wow. Mereka adalah orang-orang yang punya roh yang berkobar-kobar untuk membawa orang yang jahat kepada kebenaran. Tidak sabar melihat orang-orang jahat. Pingin menarik orang, ya karena sering kita dengar orang gitu. Ayo kita kunjungi dia gitu ya. Nanti dia terjerumus lebih jauh, lebih dalam. Ya kan? Berarti orang yang punya belas kasihan, ya, punya roh yang menyala-nyala untuk. Dan dikatakan mereka itu mencobai ya orang yang menyebut dirinya rasul, padahal mereka itu tidak demikian. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang pendusta, rasul-rasul pendusta. Artinya mereka tuh kritis, mereka belajar gitu, sampai mereka bisa peka terhadap itu. Dan yang lebih menarik, mereka menderita karena nama Tuhan. Tapi di bagian terakhir, saudara, di bagian yang inti, dikatakan gini nih, aku mencelah engkau. Aku tidak suka gitu, mencela. Aku tidak senang denganmu gitu. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, dalam bahasa aslinya itu engkau tidak ingat lagi ketika kita berjumpa. Engkau meninggalkan momentum itu. Engkau tidak hargai momentum itu, begitu berarti. Nah, saya jadi menarik. Itu kenapa saya jelaskan
Roma 1 ayat 17 tadi. Karena dikatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Kekuatan. The power of God. Dan Injil inilah kebenaran itu. Dan katanya Injil yang adalah kekuatan Allah ini dan kebenaran ini, itu bertolak dari kasih yang semula. Jadi saya bisa mengerti kenapa Allah mencela mereka ini. Karena dia lupa ketika engkau diangkat dari lumpur dosa, gitu ceritanya. Ya, di mana Allah mengaruniakan itu kepadamu. Ini tahu nggak? Ini nggak bisa ditangkap oleh sembarangan orang loh. Betulan, ya, betulan saudara. Saudara harus sampai terus merenungkan ini supaya saudara bisa tangkap nih. Ya, orang bahkan dibilang mereka menderita karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah, ya. Namun aku mencela engkau, ya. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Yang mana itu, saudara yang tadi, ya? Ya, ada yang dikaruniakan Bapa kepadamu. Itulah perjumpaan saudara dengan Sang Juru Selamatmu, penebusmu yang hidup itu, ya. Nah, makanya peringatannya ini, saudara, ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara bisa bayangkan. Di sini dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kenapa? Karena itu adalah fondasi dasar. Dikatakan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang. Saudara bisa lihat ya konsekuensinya ya. Ini menarik nih. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Nah, saudara pasti tanya, kaki dian itu apa, Pak? Ya, saudara tahu nggak? Kaki dian ini itu adalah jemaat. Kaki dian ini adalah jemaat. Kaki dian ini adalah kau kumeterai sebagai milikku. Kalau kau lupa kasihmu semula, aku akan ambil materai itu. Wih, ngeri sekali. Itu loh, saudara. Aku akan ambil kaki dian itu. Itu engkau sebagai jemaat, sebagai milik. Aku akan ambil itu. Kepada, tahu nggak saudara, wahyu ini adalah wahyu dari Allah kepada Yesus. Ingat ya, bukan dari Yesus kepada Yohanes, Rasul Yohanes, bukan. Dari Allah kepada Yesus. Dan Rasul Yohanes dipenuhi oleh Roh, kemudian dia melihat peristiwa itu dan dia menceritakannya kepada, sampaikanlah kepada 7 jemaat. Nah, ya kepada 7 jemaat. Nah, jemaat ini saudara, ya, yaitu jemaat di Efesus. Oh, memang nih Efesus itu pusat. Efesus itu pusat perdagangan. Di Efesus itu ada namanya ruang Tiranus, di mana tempat orang berkumpul untuk mengerti mengenai kebenaran. Bukan hanya mengerti, mereka belajar, menggali semua filsafat, ya, kebenaran-kebenaran gitu. Ya, sampai kita tahu tuh ada Injil Barnabas, Injil Yudas, Injil Maria gitu ya. Itu ya itu ada cerita lainnya itu. Tapi saudara tahu, makanya gini kan, makanya kamu mencobai para rasul yang pendusta itu. Itu karena di Efesus itu ada ruang Tiranus, mereka menggali, mereka kayak kita ini Zoom tiap malam. Ya, maksudnya belajar kebenaran. Tapi saudara, dia bilang kalau aku mencelah karena engkau lupa akan perjumpaan pribadi kita. Saudara, ada nggak di sini yang ya iseng aja nih nanya ya? Mungkin mulai dari yang senior ya. Ketika nanya kepada pasangan gitu, ingat nggak sih kita bertemu kapan pertama kali? Terus pasangan saudara bilang, lupa deh. Kapan ya? Itu saudara. Bisa pakai ayat ini. Aku mencelah engkau. Betulan. Ini nggak main-main. Maksudnya, coba betapa kecewanya kau kan. Saya kecewa tuh.
Saya kecewa kalau saya tanya orang, ingat nggak sih kapan saya ketemu pertama kali? Dia bilang, kapan ya? Dalam hati dia, saya bilang, untung ini air putih, kalau kopi sudah semua di mukamu. Saudara, maksudnya kita kecewa, itu Allah kecewa. Aku mencela. Ini beneran begitu. Padahal dia baik-baik, dia baik ini. Soal profil jemaat Efesus itu sangat, ya. Dia pusat perdagangan, pusat segala-galanya, pusat pemerintahan, pusat, dia adalah kota terbesar. Saudara, yang menarik buat saya adalah kalau kau tidak bertobat dan melakukannya lagi seperti semula itu, kaki Dian diangkat. Saudara tahu kaki Dian itu lambang dia jemaat. Ku tarik kau sebagai hak, aku tarik tuh simbol sebagai engkau hak milikku. Kan ngeri itu. Ya saya lagi. Ya bisa jadi loh saudara. Cuman kan kadang-kadang, kalau belum terlalu ini ya, kalau tidak banyak konsekuensi, bisa loh saudara. Kalau kau lupa mengenai kita ketemu pertama kali, aku lupakan kau selama-lamanya biar sekalian. Allah mau bilang begitu saudara. Aku angkat kaki Dian darimu. Jadi saudara paling tidak udah agak-agak ngerti ya kepribadian saya ya. Ya hati-hati ya saudaranya, saya soalnya pengikut Wahyu 2 nih. Ya saudara, aku bisa saudara gini ya, aku akan angkat kaki Dian itu dari tengah-tengahmu. Wah ini saudara, Pak Lepri angkat ayat ini, saya jadi bisa saudara kalau lihat kembali penjelasan mengenai eksposisi Wahyu itu saudara, ya mengangkat kaki, wah itu saudara. Jadi katanya apa? Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, ya, makanya sering-sering kembali mengingat, ya, waktu engkau jatuh cinta pertama dengan Sang Juru Selamatmu, penebusmu. Nggak ada. Saya kasih tahu saudara, ini dari Roh Kudus. Tidak ada yang menghargai engkau lebih dari dia menghargai saudara. Nggak ada. Ketika kulitmu keriput, mungkin waktu halus, saudara engkau dipuji. Tapi sudah keriput, apalagi kalau udah bau-bau tanah begitu, saudara, manusia itu berubah. Tapi dia tidak pernah berubah. Dia menghargai saudara. Maka hal itu saudara penting sekali untuk mempertahankan dalam ini. Ya. Dunia, tadi Pastor Lepri bilang, dunia mengecewakan. Tapi kalau saudara memiliki ya pelabuhan terakhir. Ya, ingat ya Bu Esther ya, tema Natal kita tahun 2019 still on site offline. Ya, itu adalah Kristus adalah pelabuhan terakhir. Ya, pencarianku berakhir sudah. Tak ku ingini lagi. Kan? Indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Sayang waktu itu lagu itu kita belum tahu ya Bester ya. Harusnya theme songnya itu. Ya betul. Temanya. Ya. Tapi tidak ada kata terlambat. Ya. Memori di dalam Tuhan lebih indah daripada memori nyiur melambai di pantai. Ya, saudara, yakinlah ya. Mungkin kata-kata ini terlalu tua buatmu, tetapi ingatlah bahwa ada spirit behind, ada ruah di belakangnya. Ya. Nah, terpujilah Kristus. Saya yakin dengan 2 pertanyaan malam hari ini dapat menyertai membimbing saudara untuk memiliki refleksi rohani, ya, spiritual reflection, ya. When was the first time you see your Savior? Ya, kapan pertama kali engkau jumpa dengan Juru Selamat, penebusmu, orang pribadi yang menghargai hidupmu tanpa batas. Manusia punya keputusan berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah.
Dia menghibur, dia memberi engkau sejahtera. Damainya selama-lamanya. Ya. Manusia itu adalah alatnya Tuhan. Jadi kalau kau melabuhkan diri, ya, seluruh pengharapanmu kepada Tuhan, Tuhan menggerakkan dimensi langit untuk menggoncang. Supaya apa? Supaya kebaikannya itu engkau saksikan melalui tanda-tanda ajaib. Katanya ya, saya apa itu lagu itu ya, melalui hidupmu katanya kan, apa? Melalui engkau firman itu, firman di dalam engkau, di mana itu? Firman di dalammu menjadi tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Cara Allah nampak jadi besar itu adalah ketika firman itu ada di dalammu dan engkau adalah jadi tanda mujizat bahwa Allah itu besar. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya engkau tidak pernah berhenti berperkara dengan hidup kami. Kasih-Mu itu adalah kasih yang kekal. Dari jauh engkau melihat dan engkau tetap melanjutkan kasih-Mu itu kepada kami. Dan itu adalah bicara mengenai supaya kami sungguh-sungguh dapat merdeka sesungguhnya. Sehingga kami berkata, tak kuingini lagi apapun di dunia ini. Karena kami telah berhenti pencarian kami di dalam Kristus. Dan hidup yang kami hidupi di dalam daging, di dalam tubuh ini, sekarang ini adalah hidup oleh iman kepada Sang kebenaran Kristus yang adalah penebus juru selamat kami. Di dalamnya kami bermegah. Di dalamnya kami bermegah. Karena akan ada satu pengharapan yang akan menuntun kami dipermuliakan bersama dengan Kristus dan dapat melihat kemuliaan Allah itu. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan berkat, kami mau pulang dengan berkat. Allah hadir bersama engkau di tempat engkau berada, di tengah-tengah kita. Sepanjang hidupmu Allah memberkati engkau. Di seluruh kehidupanmu Allah bekerja mendatangkan berkat atasmu. Baik engkau keluar atau masuk. Baik di dalam segala pekerjaanmu. Di bumi ini seperti di surga. Damai sejahtera Allah di dalam sukacita oleh Kristus Yesus Tuhanmu. Dan penyertaan, penghiburan, dan pemeliharaan Roh Kudus. Mulai hari ini, malam hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, bahkan sampai Maranatha, sampai kita berjumpa dengan Dia di awan-awan, di pesta, satu pesta perjamuan yang seluruh kemuliaannya itu akan dinyatakan dan akan bersama Bapa selama-lamanya. Yang percaya, engkau yang bersukacita, yang diberkati bersama dengan saya berkata, haleluya, haleluya, amin. 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 Haleluya, haleluya.